Shalom teman-teman, selamat pagi. Shalom. Shalom. Sebentar, saat ini kita akan memulai sarabak kita. Mari kita angkat satu pujian, manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hatiku bersuka karena-Mu. Biar hatiku ber
bersuka karena-Mu. Karena hatiku bersuka, oh kami hendak bernyanyi bagimu, hanya bagi nama-Mu. Bermasmur bagimu, sembah bagimu, Yesus, Engkau baik bagi Tuhan, Engkau baik bagi haleluya. Yesus kau baik, Yesus kau luar biasa. Naikkan syukur bagimu, naikkan syukur bagimu. Amin. Atas kuasa-Mu sungguh heran dan luar biasa, ajaib bagimu. Oh, kasih setiamu Tuhan. haleluya. Naikkan syukur, naikkan kebahagiaan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Syukur bagimu. Ku renungkan Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, dan tiba saatnya kami mau membicarakan tentang firman Tuhan. Terangi hati kami sehingga apa yang kami bicarakan malam hari ini dapat masuk ke dalam hati kami, bertumbuh subur dan membuat kami bertumbuh di hadapan Engkau. Amin. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sharing firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom. Shalom. Baik, kita buka langsung di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Nah, kita akan baca secara bergantian dimulai dari
Daniel, andalan cu. Ya. Silakan. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ke-7 berganti-ganti ya. Satu orang, satu ayat dimulai dari Daniel, lalu Geren, Lauren, Williren, ya, Ren semuanya belakangnya. Oke, silakan. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 firman Tuhan berbunyi demikian. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia nama situ. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin, amin. Oke. Ada hal yang menarik, saya pernah sebelum kita sampai ke pembebahasan kita ya, ayat yang terakhir, lihat ya. Ayat yang terakhir yang bagian B-nya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa yang ingat kejadian 1 di Taman Eden? Buah apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa? Hah? Ada berapa pohon yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan yang ditandai sama Tuhan? 1 atau 2? Yang boleh dimakan? Yang tidak boleh dimakan? Yang tidak boleh 1, Kak. Yang tidak boleh 1. Selain pohon itu ada pohon lain atau tidak? Dalam Taman Eden ada berapa pohon yang disebutkan dalam Tuhan? Selain dengan pohon pada umumnya. Ada 2 atau 1? Ada 2. 1 pohon pengetahuan, 1 pohon kehidupan. Ingat ya. Ingat waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dikatakan apa? Jangan sampai manusia itu makan buah pohon, karena nanti dia akan menjadi sama artinya apa kalau sama? Sama-sama kekal. Ya, saya pernah kasih tahu begini. Tahu kenapa? Malaikat itu punya awal tapi nggak punya akhir. Makanya tidak pernah ada orang bisa bunuh malaikat. Saya ulangi lagi, malaikat itu punya awal tapi nggak punya akhir. Makanya malaikat itu tidak bisa dibunuh. Tadi pagi beberapa hari ini saya menarik sekali itu. Ada orang yang sekarang dia mendoakan orang yang kerasukan itu dari jauh. Orang kerasukan live TikTok loh. Serius, coba mungkin kita, siapa yang pernah di sini lihat live TikToknya pendeta siapa begitulah. Masih muda kok gitu. Saya tadi pagi scroll kaget saya. Terus habis itu yang kerasukan itu pakai headset live TikTok baru begini-begini. Kayak kerasukan. Oh, saya dalam hati, ini setannya 4.0 juga sudah ngerti TikTok ya kan? Itu serius. Saya dalam hatiku ngeri sekarang ya. Bisa ngusir setan lewat TikTok. Gitu, habis itu ada orang yang ketawain apa cuman dia ini. Nah, kembali lagi ya, itu aneh. Jadi malaikat itu punya awal tapi gak punya akhir. Makanya dia tidak dimusnahkan. Ya kan? Siapa yang iblis itu asalnya dari mana? Malaikat toh, malaikat yang jatuh toh. Tapi gak pernah ada tertulis di Alkitab bahwa Tuhan kemudian membunuh malaikat. Tidak. Yang ada adalah Tuhan kemudian mengirimkan malaikat, membuang malaikat ke neraka untuk disiksa selama-lamanya. Nah, kalau kita membaca di ayat yang tadi terakhir kan dibilang gini, barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan itu yang membuat orang kemudian menjadi immortal. Tidak dapat dimusnahkan. Itu pohon kehidupan, membuat manusia menjadi immortal. Makanya kalau misalkan manusia itu gak bisa mati, maka dosanya gak bisa ditebus. Makanya waktu itu Tuhan karena kasih sayangnya,
dia suruh malaikat untuk menjaga pohon kehidupan supaya jangan dimakan sama manusia. Karena kalau manusia makan dari pohon kehidupan itu kan memberi kehidupan yang abadi. Maka dosanya pun gak bisa diampuni. Nah, saya mau mulai dari bawah. Makanya barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Artinya apa? Kehidupan kekal. Itu maksudnya loh. Beri makan dari pohon kehidupan itu artinya gitu. Jadi sebuah kiasan menunjuk kepada buah pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Jadi itu sebuah kiasan. Akan kuberi makan dari buah pohon kehidupan. Karena kalau orang-orang Yahudi waktu itu sudah mengerti bahwa memang ada pohon kehidupan yang kalau dimakan. Ini pernah difilmkan sama Hollywood. Judul filmnya Indiana Jones and the Apple of apa begitu. Indiana Jones pernah. Jadi saya masih ingat sekali. Jadi karena Hitler itu pengen long life, ya kan, dia suruh ada unit khusus untuk cari ini buah. Dan menariknya di cerita itu dia dapatkan itu buah. Dia dapatkan pohonnya tapi nggak bisa ambil buahnya. Jadi pas itu ada malaikat yang menjaga. Seru itu filmnya gitu ya. Nah, kita akan bicarakan itu. Itu yang pertama ya, saya mau kasih tahu. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan pohon. Jadi diberi makan pohon dari buah kehidupan adalah kehidupan kekal. Karena ceritanya dari yang di Taman Eden itu. Lalu kemudian kira-kira ada yang pernah tahu siapa itu Nikolaus? Bukan Nikolaus Saputra ya. Tetapi hendaklah yang ada padamu yaitu engkau, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus Saputra yang juga aku benci. Ya bukan Nikolaus. Siapa ada yang tahu siapa Nikolaus dan apa dosanya? Dan kenapa dia begitu sangat dibenci? Ini yang ngomong ini yang juga ku benci. Kunya huruf besar, berarti yang ngomong siapa? Tuhan. Nah kenapa? Apa kira-kira dosanya Nikolaus? Selaikan, mau lihat GPT, Chat Gemini, apa silakan. Ada yang tahu? Ada? Siapa itu Nikolaus? Buah tafsiran juga boleh? Ayo, silakan dijawab. Siapakah kira-kira Nikolaus? Siapa? Nikolaus adalah seorang Kristen pada abad pertama Masehi di kota Yerusalem yang disebut dalam Perjanjian Baru. Siapa? Yang mana? Nikolaus. Iya, yang mana? Nikolaus itu disebut sama diaken loh. Dia itu 7 diaken. Coba nanti baca di pasal pengangkatan diaken-diaken itu ada nama Nikolaus. Masalahnya Nikolaus yang ini ajaran sesat. Enggak mungkin Nikolaus yang itu. Hati-hati, nama Nikolaus banyak. Ya, apalagi di Indonesia Nikolaus Saputra ada. Nah, kira-kira siapa Nikolaus ini? Yang pasti yang pertama saya beritahu dia tidak sama dengan Nikolaus yang disebutkan di Kisah Para Rasul yang termasuk dalam orang-orang diaken. Bukan termasuk yang itu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan. Dia tidak ada kaitannya dengan diaken. Tapi siapa ini Nikolaus? Dan apa kira-kira ajarannya yang menyimpang? Mengapa itu yang juga aku benci? Ada yang tahu? Siapa itu Nikolaus? Silakan Ica. Yang kudapat itu Kak, Nikolaus itu seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia dan ia menjadi jemaat Kristus. Nah itu yang sama yang disebutin sama si Geren. Nikolaus itu. Bukan Nikolaus yang itu, Nikolaus yang itu diaken. Nggak ada. Yang masa ya jadi pengajar ajaran sesat ya kan. Diaken loh ini. Jadi Nikolaus itu adalah orang tidak terkait dengan Nikolaus yang diaken, tetapi mereka ini mengajarkan ajaran yang menyimpang dari dasar-dasar iman yang orang-orang waktu itu gereja mula-mula miliki. Nah, ya, apa ajarannya? Ya, yang pertama, kemungkinan besar ajaran Nikolaus itu dia namanya sinkretisme. Jadi mencampur adukan antara penyembahan berhala dan kehidupan kerohanian. Jadi kehidupan jemaat mula-mula dicampur adukan.
Ya. Jadi jemaat di Pergamus juga ditegur karena mengikuti ajaran Balaam dan ajaran Nikolaus. Ajaran Balaam dikaitkan dengan penyesatan umat Israel melalui makanan persembahan berhala dan perzinahan. Gitu ya. Jadi Nikolaus ini dia mengaburkan antara kekudusan dengan ketidakkudusan. Ya, ini yang juga dibenci sama Tuhan. Itu ya. Jadi kalau Bapak Gereja Irenaeus dan Tertullianus mengatakan bahwa pengikut Nikolaus mengajarkan kebebasan moral. Ya, jadi seperti contohnya misalkan antinomianisme, nggak ada hukum. Kalau kamu sudah diselamatkan, kamu bebas berbuat dosa. Makanya kalau di kita live TikTok tuh ada yang komen di bawah kan, ngapain ibadah kan sudah ditebus. Nah itu pengantut Nikolaus itu, karena dia menganggap kalau sudah ditebus maka bebas berbuat bebas berbuat seenaknya gitu loh. Jadi menyalahgunakan kasih karunia untuk membenarkan dosa. Itu ajaran Nikolaus. Ya, kalau kita mau tahu itu dari belakangnya. Ya, oke, silakan. Ini masih ada ayat yang lain saya akan berikan. Saya cuma kasih di situ. Sebenarnya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-6 itu sudah banyak sekali kira-kira pembahasan yang sebenarnya kita bisa bahas dan itu banyak sekali. Nah, tapi saya kembalikan lagi kepada kita semua yang hadir pagi hari ini, kira-kira ada yang mau silakan, mulai dari Daniel dulu silakan. Apa yang didapatkan melalui pembacaan kita dari Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7 berurutan. Kira-kira gimana? Daniel, apa yang kan sudah dibagikan dari tadi pagi, sudah dibaca. Saya cuma bahas di bawah-bawahnya karena menarik buat saya. Saya juga sebenarnya tidak persiapkan bahan yang di ayat ke-7 dan ke-6. Cuman saya teringat gitu loh. Ternyata pohon kehidupan itu, ku beri makan dari pohon kehidupan itu sebuah kiasan tentang kehidupan kekal. Gitu. Silakan Daniel. Kalau saya itu kasih naik dulu itu mic-nya sudah. Anunya? Oh sudah naik ya. Yang Tuhan menghendaki kasih yang murni dan tulus kepadanya, bukan hanya kerja keras atau kesibukan dalam pelayanan. Kalau itu sih. Itu. Jadi maksudnya hubungannya apa nih? Coba dirapikan kira-kira nih yang Daniel mau sampaikan apa? Tuhan menginginkan itu kayak Tuhan untuk kita kembali ke kasih mula-mula saat kita melayani karena cinta bukan karena rutinitas atau kewajiban. Oke, berarti artinya apa ini? Artinya apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus? Kalau kan ada pernyataan nih, hei kamu kembalilah ke cinta mula-mula. Berarti yang sekarang jemaat Efesus punya cinta mula-mula enggak? Kasih yang mula-mula enggak? Punya Kak. Hah? Punya kayak. Kan disuruh kembali. Iya. Berarti punya enggak? Punya. Enggak punya. Kan disuruh ingat kasihmu yang mula-mula. Berarti dia Lupa. dia enggak punya. Betul enggak sih? Coba baik-baik. Apa coba ulangi? Coba kata-katanya apa? Tuhan mengundang kita untuk kembali ke kasih mula-mula saat kita melayani. Ayatnya yang mana? Ayatnya yang ke 4, coba bacakan. namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti jemaat di Efesus sekarang punya kasih atau tidak ceritanya di situ? Tidak, karena dia sudah tinggal. Tapi tetap pelayanan enggak? Tetap melayani enggak? Aktivitas rohaninya jalan enggak? Jalan. Artinya apa? Apa yang hilang kalau begitu? Nah coba saya bantu semua mikir nih. Apa yang hilang kalau begitu? Kasihnya kan? Berarti kasih itu apa? Bukan, kasih itu dalam kaitannya dengan pelayanan itu apa? Contoh, saya kasih perumpamaan. Saya kasih perumpamaan ya, tapi ini harus jawab nih. Kalau motor tidak pakai bensin, apa yang terjadi? Nggak bisa jalan. Ya, dalam kaitannya dengan pelayanan, apa hubungan kasih dengan aktivitas pelayanan? Itulah maksudnya. Kira-kira. Apanya? Bahan bakarnya, Oke, bahan bakarnya berarti apa? motivasinya. Iya, motivasinya. Berarti motivasinya bukan lagi kah? Ada enggak orang yang pelayanan motivasinya bukan kasih?
Banyak. Di kita ada enggak? Hah? Banyak. Di Alkitab aja banyak, apalagi di sini ya kan. Nggak usah kita tutupin kan, nanti biar orang tahu kan kita kan sedang mengkoreksi diri sendiri nih. Apakah kita pelayanan itu karena kasih atau tidak? Apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula? Hari ini bisa kasih gambaran ke saya? Oh jelaskan. Jadi ingat ya, ini cara berpikirnya saya ulangi lagi. Tadi kan Daniel bilang, ya orang ini sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Berarti sekarang posisinya dia melupakan kasih yang mula-mula. Oke, itu ya faktanya. Terus yang kedua, kita ngomong lagi nih. Oh, ternyata apa sih hubungan? Pertanyaan, apa sih hubungan antara kasih mula-mula dengan pelayanan? Tadi jawabannya Wendy apa? Motivasinya. Jadi seharusnya pelayanan harus motivasinya adalah kasih. Oke, jelas? Berarti kalau ada jemaat yang ditegur seperti itu, berarti ada yang pelayanan tanpa kasih. Dan itu dicela. Jelas ini, begitu caranya kita meneliti. Begitu caranya kita merenungkan firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya di sekitar kita nih. Kembali lagi, saya lempar lagi pertanyaannya. Ada enggak yang seperti itu? Ayo, nah kasih saya gambaran. Bagaimana itu kasih yang mula-mula? Ada yang bisa kasih saya gambaran? Contoh, perumpamaan lah. Ada? Contoh, yang sudah pacaran sini angkat tangan. Yang pernah pacaran lah angkat tangan, jangan bohong. 1, 2. Ya, Pak Peter sudah pasti, kan sudah jadi mantan sekarang. Angkat tangan yang sudah pacaran. Oh Anjar kau sudah Anjar? Waduh luar biasa. Belum tapi pernah. Coba saya tanya sekarang. Bagaimana rasanya awal-awal jadian 3 hari pertama? Ya. Coba silakan. Yang tadi angkat tangan, Geren silakan. Waktu 3 hari pertama setelah kau nembak dan iya Pale kita pacaran. Bagaimana perasaanmu? Ya senang. Hah? Bahagia kan? Apalagi? Gembira pokoknya. Apalagi? Kalau dia minta lakukan sesuatu waktu itu, coba aku bayangkan. Waktu itu saya disuruh jemput Kina, dia rumahnya di Tanjung Bunga. Ya, gas. 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 3 hari pertama ini. Ya. Siapa lagi yang pernah pacaran? Habit, pernah pacaran Habit? Nah, bagaimana 3 hari pertama? Nah, 3 hari pertama bagaimana setelah ditembak? Rasanya bagaimana, Bit? Iya, bagaimana? Bagaimana rasanya? Kalau pertama kali pacaran yang saya rasakan bagaimana rasanya. Yang pertama itu Kak, saya rasa gugup. Pada saat didekati, saya gemetar. Oke. Terus yang kedua, saya Setelah diterima, bukan? Setelah diterima 3 hari pertama itu, apa yang kau rasakan dalam hatimu? Yang kalau dalam hati. Iya. Oh kalau saya kira secara fisik Kak. Oh jangan, kau main fisik-fisik aja. Oh, Secara fisik love kan language-mu bahaya juga ini. Kalau pacaran ini Habit diawasi ya pakai drone CCTV gitu ya, diawasi 24 jam. Oh, iya. Bukan perasaanmu gini, apa yang kau rasakan waktu kamu tembak pacarmu dan kamu ternyata diterima? Kalau menurut perasaan yang pertama, kalau awal pacaran sih kita kalau menurut saya belum terlalu Kak, belum terlalu ada perasaan. Itu yang saya rasa, maksudnya kalau dekat. Jadi kau nembak buat apa? Coba. Kalau tidak Kak, kayak macam mau dekat saja. Tapi, macam mau dekat. iya, Kak, maksudnya kalau dirasa kayak mau rasa. Berarti kau semuanya nembak gak cinta? Mau dipedulikan begitu. Oh. Nah, begitu Kak. Oh gitu ya. Jadi kalau 3 hari pertama setelah kau jadian, kalau disuruh kau jemput, gas atau tidak? Kasih Kak, kalau misalkan, saya, ini kau jadian hari ini nih, besoknya minta dijemput dong, makan sama-sama, pergi enggak? Hah? Oh tidak pergi? Pantas putus ya? Oke. Skip kalau begitu Habit. Wendy gimana Wendy? Setelah kau tembak pacarmu ini, 3 hari pertama. Rasanya itu kan kayak mau ketemu terus Kak. Apalagi? Tuh Ketemu poin yang terus. bagus tuh. Malah Apalagi? kayak
mau gak kasih tahu semua teman-temanku kalau berhasil dapatkan. Woi, ini mirip dengan seseorang di sana ya. Apa lagi? Sama mau kak kasih senang terus gitu kan, kayak mau kasih belikan ini terus, ya di-treat terus gitu lah kak. Kira-kira kalau kau disuruh situ sama pacar, kalau misalkan nih 3 hari pertama misalkan, kamu misalkan disuruh kerjakan tugasnya yang segunung, kau mau atau tidak? Gas, yang penting. Wah, gas, itu karena cinta mula-mula, iya. Lama bosan. Iya kan? Nah itulah yang diberitahukan sama jemaat di Efesus. Hei jemaat di Efesus, motivasimu ini pada saat melayani sudahlah kayak dulu lagi. Ya kan, kira-kira bisa enggak tolong bantu saya sebutkan. Selain motivasi karena kasih dan ucapan syukur, kira-kira apa yang sih kadang-kadang menjadi motivasi kita untuk melayani? Ada yang bisa kasih tahu? Satu-satu deh saya tunjuk Daniel, kira-kira motivasi apa? Contoh motivasi salah dalam melayani apa? Semuanya ini kena nah? Apa? Contoh motivasi yang salah dalam melayani, contohnya yang salah. Kalau yang benar kan sudah pasti karena kasih dan ucapan syukur kan begitu kan. Sebenarnya kan Wendy itu kenapa kemudian mau terus begitu, karena kan senang sekali mengucap syukur, udah diterima, udah di ini kan. Apa motivasi yang salah? Iri, oke. Apalagi kalau Geren? Saya terpaksa. Terpaksa, oke. Motivasi yang salah, Loren? Hah? Motivasi. Itu bukan kondisi, motivasi. Contoh motivasi yang salah dalam pelayanan. Saya kasih contoh satu misalkan. Ya ikut-ikutan boleh. Apalagi William, contoh motivasi yang salah. Nggak boleh berulang ya, itu sudah disebutkan tadi. Pertama iri, bisa loh ada orang iri karena dibilang gini, sana temanku sudah pelayanan, tunggu saya juga bisa di pelayanan. Nah digerakkan oleh iri. Tadi kalau Terpaksa kak. terpaksa karena dibilang gini, kita anak hamba Tuhan Ki. Daripada kita dipukul sama mata ya kita pelayanan deh. Kalau tadi bilangnya, temanku ini tadi pergi pelayanan, saya juga ikut-ikutan deh. Jadi nanti kalau enggak ada Ki baru saya juga tidak ada. Nah itu, apalagi yang salah, motivasi yang salah. Sombong artinya tinggi hati. Itu bisa jadi akibat, bisa jadi gini. Pelayanan itu untuk menunjukkan sesuatu sama orang. Itu motivasinya pengen pamer, makanya sombong. Dewendi apa? Itu kak, pujian manusia sih kak. Mencari pujian. Iya kak, puji-pujian. Apalagi apa? Kira-kira Yudis? Karena pelampiasan. Pelampiasan maksudnya gimana? Coba dijelaskan Yudis. Silas dulu. Pelampiasan. Dilampiaskannya ke pelayanan. Marah, senang, marah. sedih. Bisa juga loh orang itu ya. Marah di pekerjaan, lampiaskannya pelayanan. Marah di rumah, lampiaskannya pelayanan. Jadi sebenarnya kata pelampiasan itu saya mau dengan bahasa yang lebih well known ya, namanya aktualisasi diri. Dia butuh tempat untuk mengaktualisasikan dirinya, mengaktualisasikan perasaannya, bukan hanya marah. Iya toh? Kadang juga untuk mengaktualisasikan itu memperlihatkan skillnya, memperlihatkan dia jago, bisa itu aktualisasi Kalau begitu pamer skill. Sudah. Nah pamer skill juga iya. Itu, Pak Peter kira-kira apa? Mau terkenal, sama mirip dengan? Mau FYP Pastor. Iya. Ebit apa motivasi yang salah dalam pelayanan? Iya, motivasi salah yang dalam pelayanan itu apa contohnya? Motivasi yang salah? Senang juga. Pengen apa? Enggak, maksudnya motivasi yang salah itu apa contohnya? Kalau untuk saya sih kak, untuk mengubah kehidupan kak. Bukan, motivasi yang salah. Oh yang salah kak? Kau pengen pelayanan, kenapa? Tapi yang salahnya apa? Oh yang salahnya. Yang salahnya apa? Kalau saya sih biar lebih terlihat dengan orang sih. Kan pengen dilihat berarti, oke. Widel apa Widel? Kasih mic dulu. Kasih mic. Apa? Biar dilihat Kasih mic dulu. Belum. Biar dilihat orang di YouTube kak. Di IG juga nih. Itu sama Kapujang itu cari Biar FYP. Apa Jas? Kira-kira motivasi yang salah? Kalau saya itu mencari kekuasaan atau kontrol. Oh, mencari kontrol, mencari kekuasaan. Apa? Tita?
Banyak loh. Dan kita sering lakukan. Apa? Tita? Karena mau hanya karena dikasih tugas jadi harus dikerjakan. Terpaksa itu. Alisa, motivasi yang salah dalam pelayanan. Karena ini Kak, kita kan biasa hidup di lingkup orang-orang yang pelayanan, jadi kita ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan berarti sama kayak Loren. Kenapa nggak ada yang sebut karena cewek? Iya kan pengen dapat cewek. Berarti tidak ada di sini mau. Hah? Karena normal semuanya ini kayaknya nih. Coba ya. Polos-polos di sini. Loh. Bener nggak? Ada nggak orang pelayanan tujuannya dapat cowok, dapat cewek? Banyak. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Habit. Bagaimana caranya bisa tahu? Contoh nih, ada nggak teman kita yang dia nembak cewek, ditolak, habis itu hilang dari gereja? Ada nggak yang begitu? Tidak, ini ciri-cirinya orang yang pelayanan karena dia pengen dapat cewek atau cowok. Jadi kalau dia cowok nih, dia suka sama cewek kan, dia tembak, ternyata ditolak. Setelah ditolak menghilang nih dari gereja. Nah gitu, nanti alasannya kecewa sekali. Padahal dia yang nembak kan, kalau nembak kan harusnya kan dia berani ditolak kan. Masa berani nembak gak mau ditolak ya kan. Contoh apalagi, uang, bisa juga uang. Motivasi yang salah itu bisa uang. Atau yang paling parahnya, atau sekedar menyalurkan waktu luang. Ada orang kayak begitu loh. Tetapi bukan karena kasih. Nah semua tadi motivasi yang kita sebutkan itulah yang menggantikan kasih itu hari-hari ini. Nah hari-hari ini banyak orang yang pelayanan karena tadi Karen bilang terpaksa karena ngikutin jadwal. Apa akibatnya kalau kita terpaksa pelayanan? Tidak sungguh-sungguh Kak, sungut-sungut. Apalagi? Capek loh. Capek. Kenapa? Karena energinya keluarkan 2 kali. Pelayanan belum sama bersungut-sungutnya. Bersungut-sungut itu mengeluarkan tenaga loh. Bahkan gak usah beginilah. Pernah gak kalian merasa gini? Gak usah begitu. Kamu kesal sekali sama satu dosen. Kesal sekali. Bahkan saking kesalnya sampai bergetar tangan begini. Pengen siapain. Itu ternyata itu bisa menguras kalori yang banyak. Jadi kayak Daniel ini bisa langsung langsing. Kayak saya bisa langsung langsing. Karena kenapa? Itu tadi. Ya. Orang yang bersungut-sungut. Dia mengeluarkan energi lebih itu. Makanya cepat capek, tegang di sininya. Gitu. Apalagi kira-kira? Kalau misalkan orang yang pada saat dia melayani itu karena terpaksa, apalagi kira-kira? Yang terjadi dengan dirinya. Bercukur-cukur. Burn out. Capek. Ya kan, drain. Lelah, kayak letih gitu loh. Padahal sebenarnya tidak capek-capek, cuman kayak lelah, letih. Itu karena kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi utama. Kehilangan kasih. Gitu loh. Gampang kok mengetes. Tadi kan kita dapat semua nih. Ada orang yang pengen tampil. Ada orang yang karena sombong pengen pamer. Gampang kok ngetesnya itu. Contoh misalkan, kalau misalkan kita ini terbiasa misalkan tampil di depan. Tiba-tiba di pelayanan, nggak boleh tiba-tiba di pelayanan. Misalkan dulunya ini sering tampil di depan. Tiba-tiba begitu ada pergantian, nggak bisa lagi tampil di depan. Atau misalkan dikasih cuman dari yang dulunya WL hanya singers terus. Coba, kalau orang motivasinya salah, dia bisa kecewa loh. Kenapa? Karena dia merasa, wah ini kan waktunya gua tampil, kenapa di-cut? Nah gitu, dia akan kecewa, dia akan mudah kecewa. Jadi biasanya orang yang punya motivasi yang salah, maka dia akan mudah kecewa dalam pelayanan. Temannya begini, temannya begitu, kecewa. Setelah kecewa, penyakit berikutnya apa? Apalagi? Kepahitan. Benar gak? Orang yang kecewa, lama-lama pahit dia. Pahit dalam arti gini, setelah dia kecewa kan, saya sudah tidak dikasih lagi tempat di sini, gini. Dia mulai kecewa tuh. Setelah dia kecewa, dia akan mulai keluar. Pernah lihat orang yang kalau dia ngomong, selalu jelek-jelekan orang lain? Atau selalu jelek-jelekan apapun yang dilihat, selalu jelek. Itu pahit hatinya. Itu hasil dari kekecewaan.
Nah efeknya kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, atau kita menjadi seperti itu dan kita ngomong sama orang sekeliling kita juga akan tertular yang namanya kepahitan. Kalau kita melayani dengan motivasi yang salah. Gampang juga kok kalau orang motivasinya itu pelayanan cewek. Gampang. Uang. Coba gak dikasih lagi uang. Kalau dia masih nongol, berarti dia murni. Kalau misalkan gak dikasih uang, gak pernah nongol, bisa jadi motivasinya adalah uang. Banyak. Gitu loh. Nah pertanyaan saya sekarang begini. Kenapa orang bisa kehilangan kasih mula-mula? Karena merasa dirinya bisa. Merasa diri bisa jadi. Apalagi? Tapi bisa orang kehilangan kasih mula-mula. Ayo. Ada yang tahu? Ya, atau kasih pendapat? Di ayat yang keempat itu kan. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kira-kira apa sih kasihmu yang semula itu? Ayo, siapa? Tidak tahu diri. Apalagi? Tidak tahu diri harus dijelaskan dulu nih. Kira-kira. Apa ayo? Kayak sombong begitu. Oke, sama kayak Geren berarti. Apa kira-kira kasihmu semula? Kenapa kita bisa kehilangan kasih yang semula? Udah deh kayak orang pacaran deh. Ayo. Wendy, kan yang pacaran nih. Kenapa orang bisa kehilangan kasih yang semula? Bosan Kak. Bisa Bosan, jadi. Karena komunikasinya makin jarang. Nah, berarti oke, ini poin yang paling penting ya. Perhatikan baik-baik. Kenapa bisa orang kehilangan kasih yang mula-mula? Karena dia tidak punya hubungan intim lagi. Nggak punya kedekatan lagi dengan orang yang dia cintai di awal. Ngerti yang maksudku ya? Itulah kenapa pelayanan kita kadang-kadang menjadi hambar, menjadi sebuah rutinitas, menjadi sesuatu yang oke, kita mengalir saja pokoknya. Terpaksa ngikutin jadwal, kenapa? Karena sebenarnya kita tidak punya relasi yang intim dengan siapa yang kita layani. Ya kita melayani, contoh kameramen, siapa yang kita layani? Pertama, Tuhan. Melalui apa? Melalui orang-orang yang menonton secara streaming. Kan begitu. Saya pun begitu. Saya melayani firman Tuhan. Melayani Tuhan melalui orang-orang yang saya sampaikan firman Tuhan kepadanya. Ya kan? Pemain musik. Dia melayani jemaat yang Tuhan dengan memberikan musik yang proper untuk jemaat pada saat ibadah. Itu kan? Tapi semuanya itu mengerucut ke satu oknum yang kita layani. Siapa? Tuhan. Nah itulah kenapa seringkali kita exhaust, letih, lelah. Kenapa? Karena cinta mula-mulanya hilang. Nah tadi Wendy sudah kasih bagus sekali itu poin. Kenapa sih bisa hilang? Karena udah ada komunikasi. Nggak ada hubungan lagi sama Tuhan. Nggak ada lagi gairah yang sama. Kenapa? Nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi. Nggak pernah duduk bareng lagi. Bener nggak? Iya kan? Nggak usah begitu saya deh sama Mia Dev deh. Maminya Dev itu kadang protes loh. Contoh misalkan Senin itu kan capek ya habis dari ini. Saya istirahatnya itu Senin malam. Minggu malam gak bisa istirahat. Pagi itu harusnya masuk kantor. Kan capek sekali ya sebenarnya ya. Sebenarnya kan kalau kita tinggal di Pasori dimanapun ya Pak Peter ya benar ya. Orang full timer itu Senin itu harus libur gitu. Habis saya kan masuk. Jadi saya betul-betul istirahat hanya bisa di hari Senin. Jadi saya usahakan waktu Senin itu istirahat. Selasa mesbah keluarga. Rabu kalau gak ada kegiatan itulah yang free kosong. Dan Mami Arif itu biasa ngomong gini, kamu gak ada waktu buat saya. Jangankan waktu, apalagi komunikasi. Nah pertanyaannya, kita posisi sekarang sering capek pelayanan itu. Kenapa? Ya kan? Kenapa orang mulai
bosan pelayanan. Satu ji, simple ji. Kamu nggak bangun hubungan yang asli. Kamu nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Nggak bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya tidak menemukan kasih yang mula-mula. Simple, itu jawabannya. Betul apa betul ini? Kenapa kita tidak bisa membangun hubungan yang intim? Karena kurang komunikasi. Ya, ada banyak sekarang di FYP kita seliweran bahwa pelayanan itu hasil dari hubungan. Pelayanan itu hasil dari keintiman dengan Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Jadi kalau hari-hari ini kita merasa capek, kita merasa lelah, ya kan? Manusiawi. Tapi cepatlah mencari kembali kasih yang mula-mula. Gitulah. Kembali. Saya nggak usah. Saya tidak akan ngomongin tentang ini deh. Saya ngomongin diri sendiri deh. 2 minggu ini sebenarnya saya lagi betul-betul exhaust, burn out. Saya sebenarnya sedang masa-masa fase di mana saya burn out. Fase di mana burn out itu karena tekanan pekerjaan banyak, ini banyak, burn out. Dan saya tahu satu yang hilang dari saya adalah waktu saya bersama dengan Tuhan itu mulai hilang, mulai luntur. Gitu. Itu enggak usah. Jangankan begitu kan. Nah sekarang apa kabar? Saya tidak lebih dari kalian semua terkait masalah kerohanian atau apa. Saya cuma tahu lebih banyak saja masalah firman Tuhan ketimbang kalian. Ya, dan sebagai pemimpin saja di sini sebagai orang yang memiliki kemampuan manajerial. Tetapi lebih daripada itu. Ya, saya juga struggle kok dengan yang namanya itu tadi. Kasih mula-mula. Saya struggle kok dengan waktu intim bersama dengan Tuhan. Kita semua struggle. Tapi kalau kita bisa dobrak itu, maka kasih mula-mula itu akan kembali. Nah itulah penyebabnya kenapa kita kadang capek. Kenapa kita kadang lelah pelayanan. Kenapa kadang kita gak ada gairah lagi. Karena kita kehilangan kasih yang mula-mula. Nah kasih yang mula-mula gak pernah hilang karena kita pun gak punya waktu. Dengan siapa yang kita layani. Itu. Ya oke, selesai kita tutup. Enggak. Ya itu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman semua ini pagi hari ini merasa, oh iya ya, saya kok merasa mulai seperti itu. Ayo coba lihat hubungan pribadi kita sama Tuhan, kedekatan kita sama Tuhan itu sudah seperti apa. Apakah kita sudah kehilangan waktu setengah jam, 1 jam bersama dia dengan dia tiap hari. Saya senang sekali sama satu orang yang di IG saya, kakaknya Johan. Siapa? Ini Yosi Richard. Dia punya kegiatan banyak. Tapi setiap malam kalau saya lihat IG-nya, dia pasti baca Alkitab. Dan Alkitabnya itu bukan Alkitab elektronik. Alkitabnya itu Alkitab biasa. Dia banyak kasih tulisan. Dan dia tulis itu banyak sekali. Kecil-kecil tulisannya. Sehingga mati juga sekarang saya baca. Tapi saya baca. Saya bilang nih orang jago. Nih orang ini di tengah kesibukannya. Dia masih sempatkan. Jadi dia baca Alkitab 1 pasal. Terus dia tulisin semua. Apa yang dia ini. Dan menurut saya apa yang didapatkan itu memberkati saya. Gitu. Ini orang gak main-main sih. Dia jadi posisinya sekarang itu ada di Taiwan. Dia lanjut S2-nya di pariwisata. Dan sembari dia kuliah di Taiwan, dia juga kerja. Nah pekerjaannya itu menuntut dia, tapi dia tetap punya banyak, dia tetap ada waktu. Dia baca firman, terus dia nyanyi, pujian penyembahan. Kan saya lihat pantau IG-nya kan. Gitu. Saya termasuk orang yang, wah ini orang, respect saya sama dia sih. Karena dia masih sampai punya waktu itu. Nah, sekarang apa kabar kita? Mungkin kita tidak kayak dia dalam arti gini. Memang dia WL dan dia juga sering bawa firman Tuhan. Tapi apapun bentuk pelayanannya itu kan hanya bentuknya. Tetapi aktivitasnya kan tetap pelayanan. Ya, saya cuma pengen dengar cerita nih sama teman-teman. Pernah gak sih kita merasa seperti itu? Atau mungkin saat ini merasa seperti itu. Ngomong aja gak apa-apa kan. Gitu. Atau mungkin malam hari ini kita kan tugasnya kan kameramen. Seringkali gak terlihat. Gak mungkin ya kan lu balik terus gini. Halo. Itu mah ngevlog namanya. Benar gak? Iya kan? Itu kan ngevlog namanya kan gak mungkin. Kau balik itu kamera menghadap begitu kan. Saat ini berada di GBU Kumene. Mari kita saksikan cara saya mengambil. Gak mungkin. Iya kan?
Itu langsung dicabut anunya, HDMI-nya langsung diputusin, bukan dicabut. HDMI dicabut terus gitu kan. Kamera diambil. Dia disuruh strap ya kan. Ya, silakan kalau memang ada yang kok gini ya dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita itu adalah memang salah satu fase kita dalam pelayanan kok. Silakan Loren. Ini siapa tahu lagi akhir-akhir ini yang mau cerita pengalamannya merasa capek pelayanan, merasa ini silakan. Oh enggak Ji, semangat terus berarti. Kasih dia 3 kali minggu ini kalau begitu. Enggak lah ya. Silakan ya, ada yang mau sharing silakan. Yang mau sharing merasa lelah, capek. Terutama ini ya contoh ya. Apalagi kalau misalkan jujur-jujuran aja misalkan kita ini pelayanan karena memang kita mau show off kepada orang tertentu. Misalkan kepada cewek atau kepada cowok gitu ya. Lalu kemudian ternyata dia punya pacar yang lain. Baru kita tahu, ternyata dari pacarnya. Kan perasaan kita itu kayak, dia besok-besok dia kayak, malasku pelayanan deh. Pernah enggak ada yang merasa begitu? Enggak apa-apa ngomong aja cerita aja. Atau misalkan menyukai seseorang kan ternyata pas nembak ditolak. Ditolak toh. Hah? Kenapa? Silakan Daniel, oh bukan. Gitu. Berarti masih aman sampai sekarang ya? Aman. Silakan kalau ada yang ini nggak apa-apa kan kita cerita-cerita aja nih. Yang punya pengalaman gini, lagi pokoknya nggak enak banget lah. Gitu. Silakan Ica mau ini. Siapa tuh punya pengalaman capek pelayanan karena ternyata cowok yang gua lagi incar ini ternyata dia sudah punya pacar jadi malasku saya datang deh. Loh ada loh gini ya saya kasih ya. Ada pelayan Tuhan, saya nggak sebut namanya. Dia nggak mau satu panggung sama seseorang hanya karena masalah pacaran. Ada, dia nggak mau punya kak jangan sejadwal saya sama dia. Kalau saya sama dia saya nggak datang. Ada loh. Jangan salah. Ada yang kayak gitu. Nah, siapa tahu ada yang kayak gitu sekarang cepat-cepat bertobat. Silakan Ica. Pernah? Atau nggak harus begitu juga. Contoh misalkan ya saya memang lagi juga ini capek atau apa begitu nggak apa-apa. Silakan. Kalau saya sih pernah Kak. Oh pernah, oke. Silakan diceritakan. Kita punya banyak waktu. Kalau saya itu pernah merasa capek atau lelah dalam pelayanan karena tekanan dari jemaat itu berlebihan. Oke. Iya. Jadi kayak ekspektasi. Iya. Jadi berharap harusnya dipuji, ternyata diberi tekanan. Jadi merasa kecewa Kak dan pada saat itu minta terus Kak diganti terus. Nah, kalau jadi gini. Kalau kasusnya Ica itu begini. Jadi dia ditunjuk di sebuah posisi yang diharapkan dia itu mencapai harapannya itu 10. Ternyata setelah dia diberikan posisi itu 5 pun gak nyampe gitu loh. Gitu ya. 5 pun gak nyampe karena memang dari awal ya gak bisa gitu loh. Dengan keterbatasan dan segala macam. Akhirnya karena tuntutannya tinggi sementara nyampenya cuma sampai di situ. Akhirnya merasa lelah. Gitu. Nah ini juga seringkali kita kenapa? Ya karena kita memang ada orang-orang yang memang menuntut diri kita itu memberikan lebih. Memang itu dan itu kadang-kadang membuat kita lelah, capek. Ada yang bisa kasih masukan solusinya kira-kira apa? Menemukan kasih mula-mula. Ayo. Ada yang bisa mungkin pengalaman yang sama. Siapa tahu kira-kira buat Ica masukannya apa? Atau Ica kalau saya jadi kau, saya datangi itu. Urus, kayak kau milih tempat kau. Gitu. Tapi kan gak mungkin ya kan. Gitu kan. Kamu saja yang kerja, kau berharap banyak sekali baru. Gitu. Atau ada yang bisa kasih sedikit advice, saran. Gimana Geren? Kalau saya belajar sabar sama belajar lebih ikhlas sih. Oh ya ini. Sabar dan? Ikhlas. Ikhlas. Jadi biarpun ditekan, sabar aja pokoknya. Ikhlas. Yang penting kita tulus dengan hati. Tuhan tahu. Bukan manusia yang kita cari. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Oh iya. Nah, jadi kita harus pakai statue. Iya dong?
Setelan? Coba. Ada lagi kira-kira point of view yang bagus, maksudnya jadi Geren itu mengatakan begini, kalau ada tuntutannya orang, ya denda apa yang kita lakukan tidak sesuai harapannya, ya sudah, mau gimana lagi, ikhlasin aja gitu loh. Gitu kan, nggak bisa kita menyenangkan semua orang kan, begitu ya, nggak bisa kita menyenangkan semua orang gitu loh. Yang penting kita berikan apa yang bisa kita menurut kita yang terbaik. Cuman pertanyaan apakah betul itu yang terbaik dari kita? Itu kembali sama Ica lagi. Gitu. Itu kan sekarang kita bilangnya kita ikhlas, tapi ya kita harus juga mengerti apakah itu betul-betul yang terbaik dari kita atau cuman ala kadarnya. Gitu. Nah, itu yang pertanyaan yang untuk kita koreksi kita kembali, bahwa apakah betul saya sudah memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita memberikan seadanya gitu loh, lalu kita merasa so capek. Ya. Gitu. Belum maksimal tapi sudah menyerah. Belum maksimal tapi sudah menyerah. Give up. Nah, itu juga penyakit itu. Ya. Ya kan? Gimana? Ada yang lain lagi kira-kira buat Ica yang mungkin kasih saran dan masukan gitu. Kira-kira apa sih? Itu yang mungkin kita bisa lakukan kalau kita menemui hal-hal seperti itu. Itu. Atau kayak lagunya The Massive. Jangan menyerah, jangan menyerah. Begitu. Nah biasanya kalau itu, tapi itu betul loh, bisa juga. Jangan menyerah dalam arti begini, kita tahu kita bisa kok memenuhi ekspektasi dia. Nah biasanya begini, contoh. Kita nih ekspektasinya untuk kameramen nih, pokoknya gimana caranya biar gambarnya itu tidak selalu hitam. Kan harapan kita itu ISO-nya bagus lah, bisa menyesuaikan. Jadi nggak terlalu gelap lah. Tapi kita nggak tahu ngatur kamera. Kita nggak tahu cara atur kamera gimana naikin ISO-nya. Maka kerjaan kita pun tidak maksimal. Maka yang harus kita lakukan adalah upgrade diri kita, melatih diri kita supaya bisa ini kameranya, benar nggak? Lebih baik lagi. Supaya bisa lebih baik lagi. Caranya berarti kuncinya juga upgrade diri. Iya. Belajar. Kalau dikatakan jangan menyerah, berarti tuntutannya adalah jangan pernah berhenti belajar. Jangan puas hanya ada di situ. Upgrade diri berarti tuntutannya. Saya jujur ya, saya orang yang tipe yang suka bosan kalau kita hanya begitu-begitu saja. Makanya saya itu orangnya dinamis tapi terukur. Dalam arti begini, kan lihat aja kalian punya peralatan. Kenapa? Saya itu pasti akan senang sekali kalau memberikan peralatan yang baru kepada kalian. Karena menurut saya itu sesuatu yang harus dipelajari lagi, harus kita upgrade lagi. Saya tuh suka begitu. Contoh misalkan kita kemarin inovasi, kita pasangin drum cam yuk. Kan drum cam kan kita menuntut, oh nanti ini bagaimana, ininya seperti apa. Itu namanya upgrade loh. Ya kadang kala kita bosan atau karena kita tidak bisa memenuhi karena mungkin kita menyerah di tengah jalan. Sebenarnya kita bisa lakukan, kan begitu. Nah saya tahu, saya itu tergerak pasang drum cam yang di sini itu, yang di ruangan drum itu gara-gara Elon. Harusnya itu, kan channelmu kan 4 kamera. Harusnya kok tambah lagi 1 di dalam situ, dikasih pemain drum. Nah sebenarnya sudah lama banyak yang ngomong, kasih tambah banyak yang ngomong sebenarnya begitu Kak. Banyak yang ngomong kan, Iya. Cuman kan kadang-kadang kita tek gitu loh. Nah tetapi itu tantangan buat kita, yaudah bagaimana caranya supaya begini. Nah itu. Sekarang tantangan terbaru untuk misalkan live streaming sama kameramen apa? Yang buat saya sebenarnya penasaran dan membuat saya jarang naik ke lantai 2. Apa kira-kira yang bisa tebak? Mixing DAW audionya. Supaya audionya bagus. Ngerti enggak maksudnya? Itu yang dipakai komputer di bawah. Saya sampai detik ini tuh masih pengen upgrade itu. Dan saya itu kalau seandainya tidak sepadat ini, kerjaanku sekarang kan saya harus bikin khotbah, harus ngelayanin di kantor dan lain sebagainya. Saya itu pengen belajar itu loh, mixing. Kick drum itu bagaimana equalizing ya, terutama bikin EQ supaya suara outputnya kita pakai di DAW itu enak. Karena itu hari Sen sama Aaron, dia setting itu enak banget suaranya. Balance-nya dapet, kayak rekamannya GSJS malah rasanya. Serius. Nah sampai sekarang saya itu masih penasaran. Ekspektasi kita kan sama kayak GSJS kan. Tapi kita belum sampai ke situ. Caranya gimana? Upgrade.
Ada kesenjangannya kah di sana? Ada gapnya. Nah, untuk menghilangkan gap itu ngapain? Upgrade. Nah, kadangkala yang membuat kita bosan itu. Kita stuck di situ. Kita pikir kita sudah tahu segalanya. Padahal masih banyak trik-trik. Coba saya tanya sama teman di kameramen ini. Siapa yang pernah tahu cara mengambil kamera itu ada maknanya semuanya? Contoh. Kalau kita mengambil kayak Daniel, suka sekali mengambil dari bawah. Benar nggak? Dari bawah begini ke atas gitu kan. Tahu nggak artinya itu? Ternyata dia punya makna loh. Contoh, kalau orang lagi orasi, lagi khotbah, baru disuting dari bawah, dia akan menunjukkan bahwa dia ada di posisi yang tinggi, betul tidak? It's mean dia pemimpin. It's mean dia menjadi pusat perhatian. Itu ada artinya semua ternyata. Nah, kita pernah enggak memahami kayak gitu-gitu? Itu sama-sama mengupgrade diri loh. Kayaknya belum pernah ya. Belum pernah kan? Nah, coba nanti gini ya teman-teman yang kameramen. Cara pengambilan kamera itu punya meaning. Gak usah pengambilan kamera, cara foto lah. Foto kamera nih, foto dari bawah, foto dari atas. Itu untuk menimbulkan kesan apa, itu ada loh. Bukan kamera lah, pokoknya foto. Foto itu kalau difoto dari atas, difoto ke atas, itu beda maknanya. Memaknakan apa itu beda. Dan itu mirip kayak kita kameramen kalau ngambil footage atau apa, itu kayak begitu loh. Ada ilmunya. Contoh kenapa harus ada pakai siluet-siluetnya, itu ada ilmunya. Nah, kalau kita bisa mengupgrade diri kita sampai di situ, maka tadi harapan orang dengan kita punya skill akan ketemu nanti. Kenapa? Karena kita yang upgrade diri kita. Nah, proses mengupgrade diri itu terutama ini kan kita kan lagi liburan nih semua nih. Adalah tempat di mana kita bagus upgrade diri kita kalau memang kita punya kerinduan untuk kita upgrade diri. Dan saya kira ya, setiap kali kita merasa, saya itu begitu, setiap kali saya merasa bosan, saya harus mencari sesuatu yang baru. Yang saya bisa kembangkan, yang saya bisa ini, dan saya akan di situ. Makanya saya, cuman kalau ketemu minggu ini gitu loh, saya baru ingat, oh iya 3 kali saya khotbah. Kan tidak mungkin saya tinggal terus ke bawah, baru nanti khotbah naik ke atas. Tapi saya rindu sekali ada yang bisa mengoperasikan itu. Bisa tahu cara mixing, cara apa, itu upgrade namanya. Nah kalau kita seperti itu, gairahmu ada lagi nanti. Gairahmu ada lagi. Kenapa? Karena kita tahu begini, kenapa saya senang sekali itu, ada itu, saya bilang begini, kalau saya bisa kasih bagus ini, kalau saya bisa kasih bagus, berarti kan sama seperti tadi motivasinya. Kalau kita baru pertama kali pacaran 3 hari pertama, apa yang paling bagus kita pengen kasih, benar nggak? Iya kan? Martabak paling enak, pasti kita cari kalau 3 hari pertama. Coba 100 hari kemudian, paling gudang rasa. Iya kan? Atau Tegal kan? Kalau yang sekarang kan terkenal sering nongol di TikTok kan pecenongan, ya kan? Martabak pecenongan. Beli di TikTok murah kan begitu kan? Kita pasti kasih yang terbaik. Biar itu ada di Petarani. Cari yang terbaik. Karena ada kasih mula. Nah saya itu pengen, saya itu khusus untuk audio, saya itu begitu. Lagi pengen bener, cuman karena keterdesakan dari berbagai macam yang harus saya lakukan, itu gak bisa terlaksana. Nah kadang-kala kenapa kita seperti itu, mungkin kita butuh upgrade. Ya. Apa sih kira-kira yang bisa kita upgrade? Mungkin cara pengambilan kita kah? Cara kita komunikasi dengan di belakang kah? Cara kita siapkan alat. Jangan cuma mau di situ saja. Pasti banyak ilmu yang kita belum pelajari. Kan kayak kita semua nih, baru kali-kali ini kan kita pegang kamera di sini kan. Kita belum pernah lihat nih. Oh ternyata kalau Betangindan atau GMS atau GSCS kalau pegang kamera itu begini. Nah. Gitu tuh. Gak usah begitu deh. Sekarang kalau misalnya saya tantang, kalau misalkan itu PC saya bongkar, kabel-kabelnya saya bongkar, yang bisa pasang lagi siapa paling? Haki ya toh? Haki ya sama saya juga. Bisa. Serius, saya tes ini? Sama Gerald. Hai. Saya tes ini, karena kan kita nggak bisa mengandalkan Haki ya. Iya. Terus-terusan toh, siapa tahu dia nanti ada kerjaan sama Pak Ferry atau bagaimana yang nggak bisa datang ke gereja, terus habis itu butuh dipasang cepat harus bisa. Paling difoto dulu Geraldi. Itu konsepnya. Kalau saya bisa. Saya bilang coba bongkar itu, saya pasang kembali, saya pasti bisa. Kalau saya pasti bisa. Gitu, karena saya sudah tahu konsepnya. Kan juga di belakang juga ini semua aja. Gitu.
Nah itu yang seperti itu. Kadang-kadang kita karena kita tidak mau upgrade, jadi kita nggak menemukan hal yang baru. Nah, tidak menemukan hal yang baru itu membuat kita bosan dalam pelayanan, stuck, burn out. Dan itu mungkin di hari-hari ini yang kita rasakan. Kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kita kehilangan ingin memberikan yang paling bagus. Gitu loh. Coba ya kita pikirkan kembali itu. Jadi jangan cuman, oh pegang kamera itu cuma dikasih begini. Coba di otak-atik, oh ternyata ininya ini doh. Ada tulisan di dalam. Metering mode. Apa maksudnya metering mode ini? Cari ChatGPT, Google. Metering mode dalam Sony A6000 itu apa? Kan kita harusnya begitu tuh. Benar enggak? Sehingga nanti kalau ada teman-teman yang baru kasih tahu. Ini maksudnya metering mode itu ini. Apa sih maksudnya ISO itu? Apa sih maksudnya shutter speed? Kenapa harus 1/60? Ada yang tahu? Kenapa harus 1/60? Ayo. Kenapa kamera itu harus 1/60? Shutter speednya. Padahal 1/120 bisa enggak? Bisa. Lancar enggak? Lancar. Nah, tapi kenapa harus di 1/60? Ayo. Ada yang tahu kameramen? Kenapa shutter speed? Tahu shutter speed toh? Yang seper-seper itu kalau di kamera? Ayo saya tes lagi semua ini. Coba Daniel kau lihat berapa shutter speednya ini yang lagi nyala? Kau jangan bikin malu Daniel. Kau tekan dulu kah? 1/125. 125. Nah, kenapa enggak 1/60? Kalau kita kebaktian ibadah berapa? 160. 1/60 toh? Kenapa harus 1/60? Kenapa ini 1/125? 160 tuh karena 1/60? 160 tuh karena 60 tuh karena apa nih namanya? Gelap. Gelap baru latarnya. Yang ini backgroundnya. Apa? Nah, sebenarnya saya mengerti maksudmu. Cuman bahasanya gini. Kalau di atas 1/60 dia akan flicker namanya. Flick itu yang begitu, yang kayak garis-garis begitu muncul. Itu namanya flicker. Flicker. Kenapa? Karena begini, nih dengerin ini supaya kalian tahu. Kenapa harus 1/60? Karena dia itu refresh rate-nya 60 Hz. 60 Hz, makanya disesuaikan 1/60. Supaya dia gak terlalu flick. Sebenarnya 1/59 ya Hakia ya. Dia kan 1/59 kan, makanya dia tetap ada sedikit aja. Nah, jadi kita harus menyesuaikan itu. Kalau seandainya di kamera yang ada 1/59, dia nggak akan flick sama sekali, nggak akan kayak ada garis apa begitu di LED kita. Cuman karena nggak ada 1/59, makanya diambil yang terdekat 1/60, lebih bagus. Coba besok ya, besok kalau pegang kamera, arahkan ke sana lagi menaikkan apa, terus rubah ke 125, pasti dia begini-begini. Terus turunkan jadi 1/60, ya itu caranya. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Nah kalau kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu kekurangan kita di mana. Nah kalau kita tahu kekurangan kita di mana, kita bisa upgrade ke arah situ. Ya kan? Kalau F-nya berapa di situ coba Daniel? Tanya ini semua nih satu-satu nih. F-nya 1,8. 1,8. Apa itu F? Apa itu F? Ayo, Loren, apa itu F? Hah? Belum tahu. Apa itu F? Wendy. Ini jadi pelajaran ke fotografi nih. Bukan saraba ini, pelajaran fotografi nih. Ujian ini. Apa F? Aperture. Apa itu aperture? Nah, apa lagi itu? Bukan lensa, apa lagi? Apa itu aperture? Selain bukan lensa. Apa? Dia mempengaruhi apa? Oke, apa lagi? Terhadap image-nya. Terhadap yang muncul. Ayo, ada yang tahu? Gini, saya jelasin. Kalau shutter speed, kalian kalau misalkan kita ngejepret kamera, kan ada bunyi. Semakin dia kecil angkanya, kan 1/60 sama 1/100 yang mana lebih besar? 100. 1/60 sama 1/100 yang mana yang lebih besar secara angka? 1/60, 1 dibagi 60, mana lebih besar dengan 1 dibagi 100? Yang mana lebih besar?
1/60. Kan ibaratnya gini, satu kue kau bagi 60 orang, satu orang mana lebih besar dengan satu kue dibagi 100? Oh iya. Ya kan lebih besar berapa? 1/60. Nah perhatikan, 1/60 semakin angkanya itu besar, maka cahayanya semakin banyak yang masuk. Itulah kenapa kalau kalian setel di 1/20, itu terang sekali. Itu shutter speed. Tetapi 1/1 kan 1/100, misalkan 1/60. Sekali jepret artinya dia 1/sekian detik. Yang mana lebih, sekarang pertanyaanku, yang mana yang lebih cepat? Shutter speed kan namanya shutter speed. Cekrekannya gitu loh, bunyi cekreknya. Yang mana lebih cepat? 1/60 atau 1/100? Itu waktu, kalau kita bicara dengan waktu. Yang mana lebih cepat? 1/60 atau 1/100? 1/100 lebih cepat. Jadi kalau kalian setting 1/500, cepat sekali ditangkap. Kalau kalian lagi memfoto orang lari, jangan pakai 1/60. Karena dia akan jadi bayang-bayang. Tapi pakai 1/500, 1/400. Artinya kenapa? Dia semakin cepat mengambil gambar. Jadi dia mengikuti kecepatan. Gitu. Ngerti maksudku ya? Itu shutter speed. Kalau aperture itu kedalaman. Betul tadi bukaan, tetapi berefek kepada kedalaman. Contoh, kalau aperturnya 1,8, berarti dia gini, titik fokusnya, tahu titik fokus, yang nanti kelihatan tajam, kan makanya ada orang blur belakangnya, bokeh. Itu dia bermain di dalam aperture. Contoh, kalau misalkan, kalau apertureku 1,8, jarak fokus itu dari depan hidungku sampai dengan belakang punggung. Itu kayak garis begini, kayak ada ruang di sini. Nah semua apapun benda di dalam ruang itu, kalau di kamera dia akan kelihatan tajam, dia nggak akan blur. Tapi di luar itu dia jadi blur. Contoh misalkan kursi di belakangku dia jadi blur. Kenapa? Karena 1,8. Jadi jaraknya itu cuma 1,8. Begitu F-nya kamu rubah, misalkan jadi 4 atau 11, di sana bisa ikut jelas. Karena jarak fokusnya itu semakin jauh. Semakin jauh. Itu namanya. Tetapi ingat, semakin jauh jarak itunya, cahaya yang masuk semakin sedikit. Kalau F1,8 sama F10, lebih banyak cahaya mana yang masuk? F1,8. Tapi ingat, ruang fokusnya hanya pendek segini. Kalau 10 bisa sampai ke belakang. Kalau saya di foto, belakangku jelas. Tapi kalau 1,8 saya di foto, cuman mukaku yang jelas, belakang jadi blur. Gitu loh, ngerti? Itu dibilang namanya shutter speed. Aperture, kedalaman. Terakhir ISO. ISO semakin naik, semakin terang atau enggak? Semakin terang. Semakin terang. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat pikselnya, semakin tinggi ISO-nya, dia itu semakin banyak dead pixel kayak semakin banyak bintik-bintiknya sebenarnya. Hanya dia enggak noise-nya, hanya dia tidak berpengaruh kalau video. Tapi kalau kalian foto, dia akan berpengaruh. Nah yang begitu-begitu itu namanya kalau kita tahu apa yang kita lakukan, itu namanya upgrade diri. Upgrade diri. Gitu. Ngerti ya? You got my point today? Dapat maksudku di pagi hari ini? Ya, kadang-kala kita itu enggak, ini pelayanan karena kita enggak tahu juga apa yang kita lakukan gitu loh. Kita enggak pernah mengerti betul apa yang kita lakukan, jadi kita enggak ahli. Akhirnya semuanya jadi sekedar rutinitas. Coba deh kita tahu betul apa yang kita lakukan. Saya yakin kalian juga gini, kalaupun bosan pasti akan cari-cari. Gimana ya cara bikin lebih bagus ya, bikin apa lagi, itu begitu. Kalau tahu apa yang dilakukan. Nah makanya pagi hari ini kita belajar itu penting buat kita semua pagi hari ini. Ya, ada banyak orang yang kehilangan kasih mula-mula. Kenapa? Ada banyak orang yang capek dalam pelayanan. Aktivitas pelayanannya ada, jadwalnya ada terus, tapi dia merasa capek. Karena kehilangan kasih mula-mula. Nah supaya kita kasih mula-mulanya muncul, ya kita ingat lagi. 3 hari pertama kalau kita pacaran kayak gimana, selalu pengen berikan yang terbaik. Nah gimana kayak tadi Ica, orang harapannya ini. Kita kasih yang terbaik cuman sekian. Gimana caranya supaya kita bisa memenuhi ekspektasi? Caranya apa? Upgrade diri. Upgrade diri itu bentuk kita kembali ke kasih mula-mula loh. Karena kita menganggap diri kita itu gak bisa ngapa-ngapain. Gua harus bisa lebih lagi, itu loh. Gitu. Ya gak? Oke silakan, ada lagi yang kira-kira mau kasih
dari apa firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini? Ada lagi yang kira-kira mau kasih? Ini? Silakan, Yudis. Cek. Ya kalau saya Pastor, sebenarnya konsep apa yang sama aja tadi. Ini kan saya baru baca ayat 3 sama 4. Ayat 3 itu, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi di ayat 4 bilang, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kan sebenarnya ini hampir sama dengan yang tadi kita sempat diskusikan mengenai capeknya kita dalam pelayanan. Kalau saya ngambil ini, kayak ada kalanya juga kita, ya pribadi juga saya, kadang juga saya tetap sabar melayani, saya tetap kayak giat melayani, yang tadi sempat dibilang Pastor, ada orang yang tetap jalankan pelayanannya, tapi tidak ada kasih yang semula-mulanya. Makanya kadang juga saya, ini juga yang saya biasa dapatkan, dan ya ini kayak berbagi kisah hidup saja Pastor. Kayak saya bukan berarti tidak ada niatan mau mendiskriminasi, mau perbandingan. Cuman memang saya pernah di titik kayak selalu giat melayani, selalu ya mungkin itu bisa menjadikan kayak rutinitas, kayak kewajiban hidup lah, harus pelayanan. Dengan berlandaskan bahwa saya lahir dari keluarga seorang pelayan, dari orang tua juga orang pelayanan. Tapi ya sama juga yang tadi dibilang siapa, Alicia ya. Saya sampai di titik kayak tidak dihargai dalam pelayanan itu. Kayak dibutuhkan pelayanan karena memang sumber daya yang kurang dalam suatu gereja yang diharuskan saya harus ikuti. Jadi kayak makanya sejak dari itu saya kayak merasa bahwa pelayanan itu hanya kewajiban saja, tanggung jawab. Dan kalau dibilang bosan, ya bosan. Setiap hari, maksudnya setiap hari Minggu di hari Sabat itu terus tidak ada damai sejahtera dirasa. Sudah tidak ada, ya seperti yang dibilang tadi Kak Wendy, tidak ada ketulusan, tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi hubungan intim dengan Tuhan. Tapi saya di situ kayak peka, kayak saya sadar diri bahwa oh ternyata satu hal memang yang bersifat urgensi, tempat saya di situ memang tidak dihargai memang. Makanya saya tipikal orang Pastor yang saya kalau kalau saya rasa memang itu tidak masuk akal, saya langsung cut. Saya tipikal orang yang tidak mau mencari vibes negatif. Saya tipikal orang dari dulu, sejak dari kecil selalu mencari vibes positif. Makanya kalau sedikit saja tidak masuk akal di kepalaku, saya tidak mau dekati. Saya langsung cut. Ya baik itu kalau misalnya mungkin pacaran kalau ceweknya tantrum, bagaimana, sudah, tidak masuk akal ini. Begitu. Makanya cuman akhir-akhir ini saya mau katakan bahwa ya saya sudah bersyukur di tempat yang sekarang. Sedikit demi sedikit saya merubah lagi sudut pandangku. Sedikit demi sedikit saya membangun hubunganku dengan Tuhan. Dan leader di sini pemimpin di sini juga kasih saya kesempatan untuk mengembangkan tugas. Itu adalah satu hal yang saya syukuri juga. Ya mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Memang kalau kita sudah, ya sepertinya tadi dibilang, kalau kita memang sudah bosan, baik itu mungkin dalam pelayanan sih, baik itu dalam pekerjaan atau mungkin dalam organisasi juga di kampus kan, bosan mikir lakukan ini setiap hari hanya tidak dihargai, kena marah tidak dapat apa-apa, ya itu wajar sih memang dalam hal mungkin beberapa gereja, beberapa instansi mungkin, beberapa di kampus, ya memang hal seperti itu. Cuma memang poin utamanya, kembalilah ke kasih yang semula-mula. Sama halnya mula-mula. Iya, kasih yang mula-mula. Sama halnya kayak kita tulus, kayak misalnya contoh dalam pacaran, kita tulus dengan pacar kita. Kita tidak mau kecewakan dia. Kita semangat. Bagaimana kalau kita balikan bahwa sama juga tadi katanya Kak Wendy, saya pengen sekali kayak kasih tahu semua orang bahwa saya punya pacar. Tapi kalau misalnya kita balikkan, bagaimana kalau posisinya pacar itu kita jadikan itu Tuhan. Kita pengen kenalkan semua orang bahwa ini pelayanan yang saya ambil karena Tuhan berikan saya. Ini pelayanan saya tulus kerjakan untuk Tuhan.
saya semangat hanya untuk Tuhan. Kayak begitu. Makasih. Oke. Itu tadi ya. Jadi memang ada kadang-kala pelayanan di mana kadang kita mungkin kita merasa tidak dihargai. Gitu ya. Mungkin kita merasa tidak dihargai. Sebenarnya ada kata kunci sih yang menarik sekali di ayat kedua. Buat pagi hari ini kita semua ya, yang mungkin kita merasa tidak dihargai, merasa nggak dianggap sama manusianya. Tapi di ayat kedua ada dua kata yang bagus sekali yang jadi kunci. Apa kira-kira, ada yang tahu? Ada dua kata yang menarik sekali untuk kita pagi hari ini. Ada dua kata di ayat kedua. Ada yang bisa tahu? Bukan. Dua kata pertama apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya itu. Aku tahu. Kata aku tahu siapa yang ngomong? Tuhan. Tuhan. Berarti walaupun orang tidak lihat, ternyata Tuhan lihat. Harusnya, aku bilang harusnya dengan kata aku tahu itu sebuah jaminan buat kita bahwa setidak dilihat apapun yang kita kerjakan, Tuhan tetap lihat. Betul tidak? Ya kan? Nah kadang kita lupa posisi bahwa Tuhan tahu. Kalau ayat yang kita baca, aku tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu kok, kau enggak pernah nongol. Kalau di Baraya 1 karena kau di belakang kamera. Iya dong, benar enggak? Tuhan tahu kok, walaupun orang di streaming tidak tahu. Tuhan tahu kok jeripayah kita, waktu kita rapikan motor di bawah, parking ministry misalkan. Di mana orang nggak tahu. Benar nggak? Nah kalau kita punya pemahaman bahwa meskipun, misalkan pemimpin kita nggak hargai, pemimpin kita nggak lihat. Tetapi sebenarnya kalau cinta kita hanya untuk Tuhan Yesus, maka waktu Tuhan Yesus ngomong, aku tahu yang kau lakukan. Sebenarnya itu cukup nggak sih? Cukup nggak? Cukup. Karena kan kita hanya memperlihatkan kepada orang yang kita cintai. Benar nggak? Coba deh Wendy saya tanya, waktu kau pacaran itu yang lagi menggebu-gebu. Ya kan? Pasti kau akan ngomong begini, meskipun orang salah pahami saya, yang penting kau tidak salah pahami saya sudah cukup. Betul tidak? Iya kan? Iya kan? Benar nggak? Bisa nggak kita juga berkata begitu? Misalkan, meskipun mohon maaf pemimpin saya tidak lihat apa yang saya kerjakan di bawah sana dengan motor-motor. Meskipun ya kan orang tidak hargai saya karena parking ministry kan begitu misalkan, orang tidak hargai saya. Tidak pernah disebut namaku, jarang muncul di IG. Tapi satu hal yang saya tahu, ada satu sosok yang tahu, namanya Tuhan Yesus. Makanya dia ngomong, aku tahu. Terus pakai kata apa? Segala kan semua, menyeluruh. Bukan cuma sekedar satu doang yang dia tahu. Bukan cuma yang terlihat di depan, yang terlihat di belakang dia tahu enggak apa yang kita kerjakan? Dia tahu. Nah dengan punya dasar, aku tahu. Maka sebenarnya ya, pelayanan itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan loh. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, meskipun tidak terlihat manusia, di hadapan Tuhan, dia lihat baik-baik. Dan Tuhan pernah ngomong, di dalamku jeripayahmu tidak akan pernah sia-sia. Nah kalau kita mengerti ini kuncinya, maka dilihat atau tidak dilihat orang pun pelayanan kita punya standar yang sama, benar nggak? Karena kenapa? Kan kita kan mau memperlihatkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita kan punya standar yang sama, dilihat atau nggak dilihat. Standar yang sama itu yang terbaik maksudnya, bukan yang biasa-biasa aja. Yang terbaik. Kenapa? Karena namanya kan cinta menggebu-gebu. Pasti mau yang berikan yang terbaik. Nah itu. Makanya gak usah, saya mau kasih tahu malam hari ini. Either you di belakang kamera, either you gak kelihatan sama orang. Kau ingat baik-baik ini. Yesus ngomong di dalam Wahyu 2, ayat yang kedua. Dia ngomong apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, ini bukan dia mau menyindir. Ya memang Efesus ini kehilangan cinta mula-mulanya. Tapi poin yang saya mau garis bawahi adalah Tuhan tahu kok Daniel itu jadi kameramen. Tuhan juga tahu kok
Ica itu jadi kameramen. Tuhan juga tahu kok, Widel kameramen juga kadang-kadang ya. Belum pernah? Belum? Kamu coba? Nah, kau kadang gak pernah merekrut. Iya kan? Nah, kan? Nah, itu. Tuhan tahu kok, Habit ada di belakang kamera. Tuhan tahu Wendy ada di belakang kamera director. Tuhan tahu. Ya kan? Nah, kalau Tuhan tahu dan kalau motivasi kita murni untuk Tuhan, kita nggak perlu validasi dari siapapun. Penting ikhlas. Kita akan semakin tahu bahwa yang lihat kita itu ada. Kita nggak perlu mau tampil ke depan. Saya tipe orang juga yang nggak mau sekali tampil ke depan. Nggak mau. Kalau seandainya saya bisa menghindari tampil ke depan, saya akan hindari. Tapi kalau saya tidak bisa hindari, I give my best. Gitu aja. Atau misalkan kemarin nih, kalau kita kemarin di Reclaim kan, mengharuskan saya untuk tampil ke depan karena saya harus kata sambutan. Kan begitu. Kalau saya kasih tunjuk ke orang lain kan ya nanti dikira saya malah penakut. Tapi saya kalau misalkan bisa nggak ada bagian itu saya kan nggak akan tiadakan gitu loh. Apa yang kita tampil di depan? Nanti dikira kita orang kaya. Begitu. Itu ya. Ya. Bagi hari ini kita belajar. Nah, even you nggak dihargai, even nggak ada ini. Ada Tuhan kok yang hargai. Ada Tuhan yang lihat. Mungkin upahmu bukan perhatian orang. Upahmu bukan sanjungan orang. Tapi upahmu ada di pekerjaanmu. Upahmu ada di tempat yang dia buka saluran yang lain yang kita tidak pernah pikirkan. Gitu. Dia buka itu. Sama seperti ini benar-benar kejadian yang saya sering saksikan waktu saya mau merit, mau nikah. Saya stop terima PK dari gereja karena saya menganggap saya ada pekerjaan di luar. Saya mau nikah, bulan ke-6 saya cek tabungan masih tetap kosong. Cuman satu yang saya ingat sekali pesannya hamba Tuhan itu yang dorong saya untuk kayak gitu, dia bilang gini, mana kamu pilih? Kamu ambil bagiannya orang Lewi. Dalam arti kalau saya ambil PK dari gereja berarti saya mengambil uangnya orang Lewi. Karena itu kan uang di gereja waktu itu berpendapat bahwa secara finansial saya bukan orang Lewi karena saya punya pekerjaan di luar. Yaitu haknya orang Lewi, yaitu para full timer gereja atau part timer gereja. Waktu itu saya berpikir begitu. Jadi kalau kau ambil itu, jalanmu yang di tempat kerjamu tertutup. Mana yang kamu pilih? Saya bilang iya, saya beriman, saya tidak ambil ini, tapi saya kan Tuhan akan bukakan saya di tempat lain. Dan itu betul saya lakukan. Jadi saya tidak ambil PK setelah itu, dan saya hidup pelayanan tanpa PK. Dan puji Tuhan, kebutuhanku mau nikah, mau apa, saya bisa dalam waktu dari bulan 10 sampai bulan Februari tahun berikutnya, saya penuhi semua. Hampir hampir 100 juta lebih lah. Gitu, saya penuhi semua. Kenapa? Itu tadi ternyata Tuhan bisa bukakan yang lain. Jadi jangan kita berharap pujian dari manusia, uang dari manusia. Tuhan akan bukakan di tempat lain dan waktunya mungkin bukan harus hari ini. Tidak harus besok. Tapi satu yang pasti kalau firman Tuhan berkata jeripayamu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Itu artinya dia sedang ngitung. Makanya dikasih kepastian malam hari ini buat kita semua. Dikasih kepastian apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Terus apa lagi dikatakan di situ? Setelah aku tahu segala pekerjaanmu. Baik apa? Jeripaya. Jeripaya itu apa? Kerja keras. Tuhan tahu enggak kalau kita datang disuruh lebih cepat datang sekarang setengah jam. 1 jam sebelum. Tuhan tahu enggak? Tahu. Dia hitung enggak kira-kira kita punya jari lelah? Dia hitung. Makanya saya bilang jangan suka-suka telat-telat lagi. Masuk tuh barang ya. Jangan sering telat-telat lagi. Karena kenapa? Tuhan tahu kita itu kalau bangun pagi demi kameramen nih, kita perangi rasa malas kita. Dia tahu loh. Kita perangi rasa ngantuk kita, dia tahu loh. Nah kalau kita berhasil menang di titik itu berarti kita sedang membuat Tuhan menghitung segala apa yang kita lakukan. Apa itu? Yang dikatakan jeripayahmu maupun apa? Ketekunan. Ketekunan itu bicara konsistensi. Bicara sesuatu yang kita lakukan secara konsisten. Artinya gini, jangan minggu ini kita datang cepat, tapi minggu depan kita datang lambat lagi. Itu namanya tidak punya ketekunan.
Nah Tuhan hitung semua itu, Tuhan lihat semua itu meskipun mohon maaf nih, mungkin pemimpin di atas kita nggak lihat, pemimpin yang paling top juga nggak lihat, bahkan manusia nggak ada lihat, nggak ada perhitungkan. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, firman Tuhan berkata, di dalam aku jeripayahmu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Nah, saya bukan begini supaya memanipulasi, enggak, tapi ini firman Tuhan yang berkata. Gitu. Makanya Tuhan menuntut, bukan menuntut sih. Kalau kita tahu seperti ini harusnya kita itu berupaya memberikan yang terbaik. Waktu kita yang terbaik, cara pegang kamera kita yang terbaik. Waktu kita yang terbaik apa? Ya datang before time. Datang before time itu kita sedang mengusahakan yang terbaik buat Tuhan. Gitu loh. Datang sebelum waktunya. Termasuk, mohon maaf ya. Kadang-kadang kita itu kan butuh backup teman kita. Dia tidak bisa tiba-tiba kita backup. Itu juga memberikan. Itu juga dihitung mas bro. Itu juga dilihat sama Tuhan. Teman kita kameramen tidak bisa. Langsung kita bilang, gue yang backup, aman. Itu Tuhan juga hitung. Itu juga Tuhan lihat. Itu Tuhan perhitungkan. Itu juga model, itu bukti bahwa kita tamanya berjerih lelah. Bekerja keras. Itu juga Tuhan lihat kok. Ya. Makanya ini sebenarnya firman Tuhan ini, saya nggak mau lihat dari sisi eskatologi itu tentang akhir zaman. Enggak, saya enggak lihat dari situnya. Tapi ada fakta-fakta yang menarik yang bisa kita ambil. Terlepas jemaat di Efesus itu jemaat yang Tuhan celah karena kehilangan kasih mula-mula. Tapi ada fakta yang pertama itu tadi. Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan menghitung jeri lelah, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia pasti akan bayar. Dia pasti akan perhitungkan apa yang sudah kita lakukan. Cuman cara perhitungannya, bagaimana bentuknya, gak usah dipikirin. Itu urusan Tuhan. Ya, itu urusan Tuhan. Dan gak usah dia perharapin sesuai dengan keinginan kita. Tuhan pokoknya gue gak mau tahu. Setelah gue melayani kameramen saya harus dapat cewek yang cakep. Macam siapa pacarnya DJ Panda yang dihamilin tuh? Erika. Kan begitu kan. Ya gak bisa juga kan. Itu kan kita kan artinya kita menentukan, suka-suka kita menentukan ini. Bukan yang itu. Nah berarti kalau kita sudah lakukan, biar Tuhan yang menentukan dia mau balas. Karena begini ya saya kasih tahu ya. Kenapa kita harus menyerahkan penghakiman baik itu upah maupun hukuman itu sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu takaran yang adil. Dia tahu takaran yang benar. Lebih daripada kita. Ngerti enggak? Kadang kita itu bicara, enggak adil Tuhan. Ini tuh enggak adil buat saya. Tapi Tuhan tahu kok, ini yang adil buat kamu. Ini takaranmu. Gitu loh. Sebaliknya, kalau kita bilang, aduh Tuhan saya enggak pantas lu terima ini terlalu bagus. Tuhan pasti ngomong, enggak. Inilah adilmu, ini paling bagus. Inilah adil. Gitu. Ngerti maksud saya ya? Tuhan itu begitu. Makanya kita nggak perlu memikirkan apa yang akan diberikan kepada kita. Karena itu urusan Tuhan. Yang kita harus lakukan tadi apa? Jerih lelah dan ketekunan. Konsistensi atas apa yang kita lakukan. Simpel sih itu. Betul apa betul? Ya. Nah pagi hari ini, coba deh. Saya cuma mau kita mengingat kembali. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Apakah dengan kesombongan ingin membuktikan diri? Jelas kita akan capek kalau kita nggak dihargai. Apakah kita ingin dapat cewek? Jelas kita nggak akan bertahan kalau cewek itu tolak kita. Apakah karena uang? Kalau kita satu saat nggak dikasih lagi, ya kita nggak akan bisa bertahan. Apakah karena kita pengen diakui, pengen dilihat? Gimana kalau kita dikasih terus pelayanan sama Tuhan yang memang tidak terlihat orang. Sampai bilang kita menyerah, oke Tuhan gak apa-apa, gue pelayanan gak usah dilihat orang gak apa-apa. Begitu kamu begitu, saya jujur ya, saya detik ini, saya takut sekali membuat potongan-potongan khotbahku. Nggak tahu kenapa, saya selalu beranggapan dalam diri saya, kalau memang suatu saat Tuhan akan angkat, saya tidak perlu capek-capek bikin potongan khotbah lalu saya boosting di IG, di TikTok, di mana. Saya bilang begitu. Makanya IG ku itu kayak nggak terurus. Hanya cuman terima
accept dari GBU Kumene. Kalau saya ngotbah saya cuma terima. Saya tidak pernah urus lebih-lebih. Karena saya tahu kalau memang Tuhan akan angkat waktunya, saya nggak perlu push diri saya di medsos tinggi. Kalau memang Tuhan menurut saya, oh ini waktunya kamu shining like the star atau jadi gen light atau apa, pasti tak akan ada waktunya. Nggak perlu dikejar, nggak perlu buru-buru. Gitu. Yang saya tahu, ya saya kerjakan apa yang ada di depan. Itu kadang kita perlu kayak begitu. Siapa tahu Tuhan setelah dia tahu ketulusan kita, karena kita di belakang kamera terus, Tuhan kasih kita suatu saat di depan kamera. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia bisa jawab kerinduan kita. Kalau kita kadang-kadang menyerah dengan cara kita sendiri. Udah Tuhan deh, gua menyerah deh. Terserah lu mau bikin apa, saya mau tulus saja. Bisa begitu. Itu bisa terjadi. Oke, ada yang mau tambahkan? Pak Peter silakan. Sudah mau 2 jam ya, baru ngomongin masalah kamera ya. Ya cocok ya kan kameramen toh. Silakan Pak Peter. Dari saya sedikit saja. Waktu awal pelayanan sebelum jadi full time, saya juga pernah ada di posisi seperti Yudis. Saya merasa dimanfaatkan. Tapi ternyata setelah saya jadi pemimpin di gereja, ya memang yang ada di dalam itu saya harus manfaatkan dengan baik. Ya, memang harus dimanfaatkan. Karena saya melihat potensi dari dirinya, jadi saya bukan memanfaatkan dalam tanda kutip seenaknya saja, tetapi kan ada potensi di dalam dirinya. Jadi waktu di awal itu saya kayaknya dimanfaatkan ini. Hanya dikasih tugas, tanggung jawab. Tapi ternyata setelah saya jadi pemimpin, dipercayakan jadi pemimpin, saya melihat dari angle yang berbeda. Oh ya, saya harus memanfaatkan hal ini. Karena saya melihat seorang pemimpin itu Tuhan percayakan menjadi pemimpin, dia akan mempunyai view yang lebih luas. Itu sih. Ya, jadi kata yang saya gambarkan, yang saya tangkap dari Bapak itu empowering, memberdayakan. Kan kita pernah ya belajar ya, discover, develop dan deploy. Jadi ternyata kalau orang lagi di develop, dia akan merasa seperti dimanfaatkan. Ada sering kesalahpahaman. Padahal sebenarnya dia lagi di develop, lagi dibangun. Gitu. Ya, jadi ya betul juga, benar sih. Kadang-kadang kalau kita sudah di sisi yang lain, maka kita bilang, kan contoh misalkan, Daniel ini kalau ambil kamera bagus, ya kan? Kita tahu tuh, misalkan contoh nih, Daniel ini nanti misalkan pindah, misalkan ke Wamena misalkan. Benar ya Wamena ya? Iya kan? Misalkan di Wamena. Lalu kemudian ternyata gembala di Wamena kenal saya. Terus saya bilang, anggotaku saat itu, Daniel, jago kameramen itu. Coba, gembala yang di sana, dia tahu kok kameramen. Kira-kira dia biarkan kau nganggur atau tidak? Enggak dong. Pasti dia bilang, ayo Daniel, daripada itu talentamu terbuang percuma, ayo pelayanan. Benar enggak? Point of view-nya apa? Supaya Daniel kembali ke pelayanan. Bantu pelayanan. Apakah dia memanfaatkan? Iya. Tapi dimanfaatkan supaya talentanya lebih terasa. Ya kan? Daripada terbuang percuma cuma ngangetin ini kan. Kenapa enggak melayani di sini? Atau saya bilang sama gembalanya di sana, Daniel itu pernah jadi singer. Cuma 1 kali Ji. Habis itu ada yang protes, turun lagi dia. Kan begitu, tinggal tanya siapa yang protes. Bukan dia orang gereja. Kan gitu. Oh sudah kalau gitu di sini biar sudah. Nanti jadi singer di sini. Iya kan? Bisa jadi. Apakah itu? Enggak kan? Karena kan dia tahu, oh potensimu kamu pengen jadi ini. Itu harus dikembangkan. Nah dikembangkan itu ya harus dilakukan, harus difasilitasi. Yang salah itu begini, kapan kita bisa merasa dimanfaatkan? Yang pertama saat kita dikasih sesuatu yang berlebihan. Job desk, maksudnya berlebihan. Sudah begini, sudah disuruh contoh, disuruh main musik lah. Gitarnya nggak pernah diperbaikin, ininya kacau balau, ya kan? Efek aja kita pakai sendiri, itu, ya kan? Itu kita dimanfaatin. Bisa jadi itu kita dimanfaatin, ya kan? Nggak pernah diopenin, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak, ini bisa jadi, ya kan? Itu artinya karena relasinya yang belum terbangun.
Ada yang banyak seperti itu. Gitu. Oke, ada lagi kira-kira sebelum kita tutup nih, sudah 2 jam. Bicara gini 2 jam. Ada lagi kira-kira yang mau kasih beri masukan? Ini hal simpel ini tapi 2 jam juga ya. Apa kabar khotbah saya lebih saya sudah bikin 2 bahan sampai dengan hari ini. Karena saya tidak mau di hari Sabtu dan hari Minggu terlalu gitu. Jadi saya sudah bikin 2. Itu. Bikin 6 lembar. Udah 7 lembar malah. Itu hitunganku. Untuk bahan khotbah hari Minggu. Karena nanti bahan khotbah hari Minggu itu dari sini. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Silakan. Wendy? Loren, silakan Loren. Sebagai makhluk yang paling cantik di antara para ini di kameramen ini. Ica kan tamborin sama Saat itu tamborin juga ya? Haleluya ya. Siapa tahu ya kan. Tolong diaudisi ya kan. Apa William? Silakan William. Habit atau William dulu? William silakan. Sudah dipegang nih. Cek, oke terima kasih. Mungkin sedikit saja. Yang kayak tadi kita bahas soal capek dalam pelayanan. Mungkin kalau secara manusiawi saya mungkin kadang ada capeknya. Tapi di ayat ini, di ayat yang kelima itu kayak betul-betul menekankan kalau dia bilang di sini di bagian awal-awalnya itu dia bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi seolah-olah kalau mungkin saya mengeluh capek dalam pelayanan, di sisi lainnya juga kayak mungkin karena Roh Kudus ya. Roh Kudus ingatkan saya bilang, kalau kau bersungut-sungut apa yang bisa kau dapat dan apa yang bisa kau hasilkan dari pelayananmu, semua itu sia-sia karena ada pikiran atau ada mungkin rasa betul-betul bilang capek melayani gini-gini. Apalagi kan kalau pribadi saya mungkin kalau saya pagi kameramen, terus ibadah raya 2 kameramen Singer. lagi. Oh bukan, Terus- parking ministry dulu. Bilang sumpama tadi. Sumpama toh. Pas IR3-nya Parking. melayani lagi sumpama kayak singers begitu. Jadi semua kayak bukan soal full time sih, kayak semua bertabrakan begitu, susah diatur karena semua pakai terburu-buru. Karena itu menjadi awal atau itu menjadi rasa yang betul-betul buat saya capek. Dan yang seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita telah jatuh saat dalam, kembalilah seperti semula. Jadi memang cara kita pikirkan hal yang betul-betul mengapa kita cinta pelayanan, mengapa kita mengambil pelayanan, karena memang motivasinya ya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, tapi memang untuk Tuhan. Jadi mungkin cuma itu aja sih kalau dari saya. Ya. Jadi saya kan mungkin minggu-minggu ini lah ya, karena kita kekurangan personil SDM kita pada pulang kampung, memang kita ada beberapa orang yang akhirnya di jadwalnya banyak. Walaupun kan sebenarnya ya boleh tanya sama Geren, sama leader-leader ini kayak Yudis. Saya itu selalu bilang jangan kasih orang 3 kali pelayan, bahkan 2 kali pun enggak kan. Makanya sebenarnya 2 kali pun semuanya enggak, jangan. Kalau bisa diusahakan hindari 2 kali. Kalaupun mau 2 kali, contoh misalkan gini, wardrobe sama singer, ya kan masih bisa ngimbangin, enggak berat. Pokoknya jangan, ya kameramen nih ibadah 1, ibadah 2, kemudian dia jadi parking ministry ya kan. Ibadah ketiga dia parking, udah besoknya itu tipes anaknya orang. Iya kan? Gitu. Nah itu yang kemarin saya sudah keluarkan dari lama sih, saya sudah bilang sama semua koordinator, tolong jangan usahakan kalau bisa jangan jadwal orang 3 kali. Marsen pernah tuh.
aser, parking ministry, kameramen. Untung Marsan kuat tuh. Ya kan? Soalnya dia ngimpus diri sendiri kan. Ya, tapi itu ya. Kita sudah keluarkan peraturan sebenarnya jangan sampai orang 2 kali pelayanan. Kecuali misalkan kayak FD, GG ini FD terus singers, nah itu masih oke lah. Gitu. Jadi kalau di seat yang besar itu ada penjadwalan yang kita sering di Sirinso tuh. Itu tuh kalau diganti namanya kalau dia nongol 2 tuh pasti warna kuning dia. Kalau dia nongol 3 itu warna merah itu. Enggak boleh ada warna merah. Kalau kuning kita masih harus lihat dulu nih. Kuning itu dia apa nih di barai pertama. Nah kalau cuma di barai pertama cuman misalkan dia sekolah guru sekolah minggu, di barai kedua akustik kayak Mei. Enggak apa-apa, dia masih bisa dapat. Begitu. Kita sudah atur sedemikian rupa supaya teman-teman itu enggak burn out. Enggak kecapean juga. Ada perubahan ya, ada perubahan itu enggak hanya di kameramen, ternyata hampir semua, saya kan masuk di semua ini ya, gitu ya. Ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita memang harus sering-sering fellowship dan menumbuh kembangkan sikap untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan, kan begitu. Itu yang harus kita selalu ingatkan sama teman-teman kita. Terus yang kedua ya, kalau kita pun sebagai leader, kita sebagai pemimpin kasih contoh. Kasih contoh yang baik. Bahkan kadang-kadang pemimpin itu harus membackup. Jangankan gitu dulu saya ya. Saya kan dulu pemain keyboard tuh di Mega Bekasi, di GBI. GB-nya Pak Niko yang 18. Saya masih ingat, pokoknya kalau ada pemain keyboard yang enggak bisa, saya itu sampai standby di gereja. Langsung saya, enggak perlu orang lain, saya akan yang gantikan. Enggak perlu ditanya, enggak perlu diapa. Dan itu dulu waktu masih muda, belum punya keluarga. Seperti itu. Oke, baik. Maling, ada lagi yang mau tambahkan terakhir? Sebelum kita tutup. Akia. Oke, silakan Sandi Padi. Nah, kasih dulu mic itu yang sana. Itu mic wireless mah. Ini di balik situ supaya tidak kelihatan semuanya ada suara dari gambar. Sit dulu. Nah, di situ oke. Kasih naik dulu. Paling ujung. Ada itu. Iya. Enggak apa-apa Jita? Enggak apa Ji. Oke, silakan. Ini Kak yang saya pengen tadi. Mana yang jangan mengenal lelah. Oh ya, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Saya mau menggaris bawah ini tentang engkau tidak mengenal lelah. Dulu waktu awal-awal pelayanan, asik. Biasanya itu tak 3 kali. Masih semangat sekali karena baru-baru belajar musik juga. Tapi saya anggapnya itu hari namanya cinta mula-mula. Tapi ternyata lama-kelamaan saya merasa bosan juga karena namanya juga rutinitas itu terus kita lewati setiap minggu sampai beberapa tahun itu terus kita lewati. Sampai ada di momen sudah tidak ada pemain musik ini, kita ditawari lagi main musik dan kita agak malas-malas bilang kalau bisa bukan saya dulu, cari yang lain. Akhirnya kan memang tidak ada yang bisa dan akhirnya pelayanan kosong saat itu. Jadi kadang saya muncul pertanyaan setelah aku telusuri ke belakang, apakah selama ini saya melayani karena hobi saja atau karena memang rindu untuk melayani Tuhan? Itu pertanyaan yang sering muncul dalam hidupku selama ini. Dan itu saya mulai pelajari lagi, lihat lagi orang-orang yang benar-benar memang tulus untuk pelayanan. Dan saya temukan ada seorang pemuda di sini yang menurutku itu buat memotivasiku untuk biar bagaimana capekmu harus kau tetap melayani. Bolehkah saya sebut namanya Kak? Boleh. Itu di sini namanya ada Jack dulu. Ya. Dia itu tidak pernah bilang kayak saya capek biar. Ya. Ya teman-teman. Mau 3 kali, mau 2 kali. Mau 2 kali dia. Jadi kayak pengen kayak Jack begitu. Kok ini baru anak muda yang betul-betul
pelayanan untuk Tuhan. Jadi sampai sekarang itu tentang pelayanan, walaupun kita selelah apa, itu terus pengen Kak, memang itulah yang bisa saya buat untuk Tuhan. Walaupun itu sebenarnya tidak seberapa yang Tuhan, tidak seberapa itu dibanding dengan yang Tuhan berikan. Itu. Oke, kasih tepuk tangan dulu Atta. Oke, itu luar biasa ya. Jadi ada Jack itu begitu tipenya. 2 kali 3 kali dia itu tetap hajar. Mau main apa, mulai dari main keyboard, main apa, gas pokoknya dia itu. Nggak pernah ini, dan saya tidak pernah melihat dia izin. Ataupun mengganti tiba-tiba, mau hari H, mengganti tidak pernah dia. Dia tidak pernah, itu juga saya salut sama dia, sama Jack itu. Gitu kan, orangnya sudah kerja, cuman biasa kadang balik-balik sini gitu, dia lihat. Gitu. Tapi ya itu sebuah keteladanan yang luar biasa gitu ya. Saya yakin itu dia bisa sampai di titik itu ya, itu karena dia tidak pernah kehilangan kasih mula-mula gitu loh. Ya selalu ingat. Kalau saya ini kan dari point of view teman-teman yang melayani ya. Kalau saya dari point of view yang mengatur penata layanan yang di tempat ini, yang mengatur tata layanan, saya selalu bilang begini. Kadang-kala memang mau sebagaimana apapun, jangan kita membuat orang sampai di titik di mana dia memang sangat capek sekali. Makanya saya larang sekali teman-teman di sini, leader-leader itu sampai orang 3 kali pelayanan. Kenapa? Biar gimana pun dia juga manusia, punya keterbatasan. Kayak Ripal itu cuma dikasih aja penerima tamu 2 kali udah panas dia. Ya kan, cepat habis baterainya sama cepat overheat. Gitu ya, kayak mesin itu ya nggak punya ini kan. Curi amandalnya kali itu ya. Iya kan, kena ya. Atau kalau nggak pernah diangkat atau iya kan membesar kan, makanya cepat sekali capek kan. Gitu, harus diapa itu, dipotong ya. Diangkat kan. Tapi kalaupun diangkat dia tetap enggak gitu. Iya harus diangkat itu. Kalau enggak dia begitu-gitu terus. Nah gitu, ada yang teman-teman kita begitu. Makanya dengar baik-baik ini, terutama kayak Geren, yang lain teman-teman ya yang ngatur-ngatur jadwal. Ingat teman kita itu juga manusia. Ya kan. Gitu. Jadi kita harus bijak. Kapan kita zoom in, kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, kapan kita kasih jadwal gitu. Saya termasuk Sandi Badini. Sandi Badini pokoknya kalau sudah 2 minggu berturut-turut, pasti saya kasih istirahat di minggu keberapa. Saya coba kasih istirahat, saya coba kasih rolling. Gitu. Gak apa-apa kita ambil pemain dari luar. Atau ini supaya istirahat. Atau supaya enggak terlalu bosan kan ketemu gitar terus. Sekali-sekali ketemu sama layar monitor, sama kamera kan boleh kan begitu toh. Atau ketemu sama mic seperti waktu worship night kemarin ya kan. Nah kan gak ada masalah toh. Sekali-sekali kasih ketemu supaya tidak menemui kejenuhan. Itu sebenarnya itu juga hikmat yang Tuhan kasih melalui pemimpin. Supaya teman-teman semua itu bisa menjadi pelayan yang baik. Oke? Oke ya. Saya rasa cukup. Oke, ada lagi kalau terakhir kalau memang ini. Cukup nih? Oke. Kalau sudah cukup kita tunduk kepala, boleh dimainkan gitarnya. Kita nyanyi sebuah lagu C. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, katakan Engkaulah kuat. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi.
sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali diingatkan bagaimana motivasi kami melayani Tuhan. Kami yakin dan Tuhan apapun yang kami lakukan, apapun jerih lelah, jerih payah kami, segala pekerjaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat dan Engkau tahu. Oleh karena itu segala motivasi-motivasi kami yang salah di hadapan-Mu, kami mau terus dimurnikan Tuhan. Sehingga kami melayani Engkau, tidak kami burn out, tidak kami kecapean. Tapi kami terus mau memperbaiki diri kami terus mengupgrade diri kami sebagai bentuk kasih kami yang mula-mula di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami disadarkan kembali. Kami mau juga terus berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan yang kami ambil Tuhan. Di setiap kehidupan kami, di setiap pelayanan yang kami ambil, pakai tangan kami Tuhan untuk memberkati banyak orang. Pakai tangan kami sehingga kami juga memberkati orang-orang yang ada sekitar kami Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami bukan hanya mau disiplin di gereja, tapi kami juga mau disiplin di kampus, kami mau disiplin di rumah. Kami mau menunjukkan bahwa kami adalah generasi terang yang Tuhan bentuk melalui gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, dan kami yakin dan percaya doa kami Engkau sudah mendengarkan. Sambut sempurnakan Tuhan, dan kami serahkan seluruh kegiatan-kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami nanti yang akan latihan maupun yang akan doa pelayan, Tuhan urapi kami Tuhan, persiapkan kami untuk melayani Engkau di besok hari Tuhan. Ini yang menjadi doa kami malam hari ini sambut dan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, puji Tuhan.